Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema jenis-jenis dan prinsip-prinsip dalam belajar. Dari tugas mata kuliah belajar pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu Mam Ika Desi, SPD, MPD. Baik, saya Zalifatul Zahra dan teman saya Saidatul Habibah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi kali ini. Yuk kita simak dari awal hingga akhir. Yang pertama, jenis-jenis dalam belajar. Oke. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu belajar, ya kan? Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mengetahui atau menguasai hal tertentu. Dikutip dari asikbelajar.com, beberapa pendapat ahli tentang jenis-jenis belajar. Belajar adalah proses untuk berubah, tapi untuk mendapatkan perubahan itu ada bermacam-macam caranya. Pada setiap aktivitas belajar pasti mempunyai ciri sendiri-sendiri. Di dalam proses belajar tersebut terdapat berbagai jenis-jenis belajar. Adapun penggabungan dari 3 ahli dari A. de Blok, Robert M. Jackson, C. Van Perens, yaitu yang pertama, belajar arti kata-kata. Apa sih belajar arti kata-kata itu? Nah, belajar arti kata-kata adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif. Apa sih belajar kognitif? Tak dapat disangkal bahwa belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental. Objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental. Yang ketiga, belajar menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan ingatan kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli dan menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam dasar. Yang keempat, belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat difahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. Nah, yang kelima, belajar konsep. Konsep atau pengertian adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang-orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Yang keenam, belajar kaidah. Belajar kaidah atau disebut dengan rule termasuk dari jenis belajar kemahiran intellectual skill, yang dikemukakan oleh Jackson. Belajar kaidah adalah bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang direpresentasikan suatu keteraturan. Yang ketujuh, belajar berpikir. Dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam pengamatan, masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Nah, di Jamarah 2008 menyebutkan, dalam bukunya ada beberapa jenis-jenis belajar yang merupakan penggabungan dari pendapat ketiga ahli di atas itu. Nah, karena manusia memiliki tujuan, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, maka belajar memiliki jenis-jenis yang berbeda pula. Adapun jenis-jenis tersebut adalah belajar abstrak, belajar sosial, rasional, kebiasaan, apresiasi, dan lain-lain sebagainya. Yang lebih singkatnya telah dibagi dalam 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jenis-jenis dalam belajar itu banyak pendapat ahli yang mengatakan jenis-jenisnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis dalam belajar.
Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip dalam belajar akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saidatul Habibah. Kepadanya, saya persilakan. Nama saya Saidatul Habibah. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam belajar. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa sih prinsip belajar itu. Nah, prinsip belajar itu adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapatkan motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga, prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan baik antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, di sini ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang terkait dengan proses belajar. Jadi, beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran yang baik bagi siswa untuk meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru yang digunakan untuk meningkatkan upaya mengajarnya. Berikut ini adalah contoh prinsip-prinsipnya. Yang pertama di sini ada prinsip kesiapan. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Dan yang kedua ada prinsip motivasi. Nah, prinsip motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Selanjutnya ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan cara sendiri yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya ada prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Selanjutnya ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memerhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memerhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh siswanya. Selanjutnya di sini ada prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Di sini selanjutnya ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencangkup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Prinsip belajar afektif. Selanjutnya ada prinsip belajar afektif akan mencangkup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Dan selanjutnya ada prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir di sini ada prinsip belajar psikomotor. Jadi, proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Jadi, itulah teman-teman maksud dari jenis-jenis dalam belajar dan prinsip-prinsipnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.